Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi di bidang peternakan dan perikanan. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan saya, yaitu Husna Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Husna. Di video kali ini kita akan membahas tentang produk-produk di bidang bioteknologi di bidang peternakan. Nah, yang pertama ini ada transplantasi nukleus atau biasa disebut dengan cloning. Cloning itu fungsinya apa sih? Jadi cloning ini fungsinya menghasilkan individu duplikasi atau sama dengan induknya. Nah, tahapannya itu ada apa aja sih? Tahapannya itu seperti apa untuk cloning ini? Pertama itu ada isolasi nukleus atau ini sel dari hewan donor. Nukleus ini diisolasi dari sel putih susu domba dewasa dengan menggunakan teknik khusus sehingga dapat dikeluarkan dari membran sel. Tahap selanjutnya adalah isolasi sel telur. Sel telur yang belum dibuahi diperoleh dari domba lain. Dibutuhkan banyak sel telur dalam teknologi ini karena banyak sel telur yang tidak mampu bertahan dalam tahap cloningan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah pengambilan nukleus dari sel telur. Tahap yang keempat, penggabungan nukleus dengan sel telur. Nukleus yang telah diisolasi dari sel domba dewasa digabung ke dalam sel domba lain yang telah dihilangkan nukleusnya. Secara genetik sel menerima nukleus identik dengan domba pendonor. Yang selanjutnya adalah pemasukan sel telur ke dalam rahim. Sel telur dimasukkan ke dalam rahim domba betina yang lain. Sel telur yang mampu bertahan akan berkembang menjadi embrio. Dasarnya akan dihasilkan anak domba yang baik dengan domba pendonor nukleus. Dan bentuk yang selanjutnya adalah inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan kawin suntik. Satu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dijadikan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari tanah jantan ke dalam saluran. Alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Inseminasi buatan adalah untuk memperbaiki mutu genetik ternak. Oke, yang selanjutnya adalah transfer embrio. Embrio yang akan ditransfer ke resipien disimpan dalam Foley kateter 2 jalur yang steril, tergantung ukuran serviksnya. Sebelum dilakukan panen embrio, bagian vulva dan vagina dibersihkan dan disterilkan dengan kapas yang mengandung alkohol 70%. Yang selanjutnya, terdapat produknya adalah rekayasa genetik atau genetic engineering. Nah, rekayasa genetik atau rekombinasi DNA ini merupakan kumpulan teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmentasi dari materi genetik atau DNA dalam bentuk protein. Rekayasa genetik ini termasuk ke dalam dasar bioteknologi yang di dalamnya itu manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan. Melalui dari proses rekayasa genetika ini telah berhasil dikembangkan berbagai mekanisme produk yang menggunakan DNA manusia. Teknologi khusus yang digunakan dalam rekayasa genetika meliputi teknologi DNA rekombinan, yaitu pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sentinel. Untuk contoh dari hewan yang mengalami teknologi ini adalah domba transgenik. DNA domba ini disisipi dengan gen manusia yang disebut faktor Romawi 8 yang merupakan protein pembeku darah. Dengan harapan gen tersebut diekspresikan. Domba transgenik yang mengekspresikan gen yang disisikan tersebut akan menghasilkan susu yang mengandung faktor Romawi 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Oke, contoh lainnya adalah dari pemanfaatan rekayasa genetika ini adalah pada hewan misalnya adalah pemanfaatan hormon BSD atau bovine somatotropin hormone. Dengan rekayasa genetik dihasilkan hormon pertumbuhan hewan yaitu BSD. Nah, teknik yang untuk rekayasa genetik menghasilkan hormon pertumbuhan hewan BSD ini adalah pertama, plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonukleus, lalu gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi, lalu gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri, lalu bakteri yang menghasilkan bovine somatotropin ditemukan dalam tangki fermentasi. Nah, selanjutnya bovine somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. Hormon BSD ini juga dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BSD, nah kenapa seperti itu? BSD ini mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Jadi jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetika ini disuntikkan pada hewan, maka produksi susunya itu akan meningkat sekitar 20%. Lalu ada unsur yang esensial yang diperlukan dalam cloning DNA ini. Yang pertama ada
enzim retraksi, enzim yang untuk memotong DNA, cloning vektor, lalu selanjutnya enzim ligase yang fungsinya untuk menyambung data DNA. Dan selanjutnya adalah proses-proses dasar dalam cloning DNA. Yang pertama adalah pemotongan DNA. Yang selanjutnya penyambungan potongan-potongan DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Yang selanjutnya transformasi rekombinan DNA ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Selanjutnya adalah seleksi atau screening untuk mendapatkan kelenjar DNA yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan bioteknologi di bidang perikanan. Seperti yang telah kita ketahui, bioteknologi telah berkembang dengan pesat, terutama pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik pada bidang perikanan yang menggunakan bioteknologi. Yang pertama yaitu ada pembenihan selektif. Pembenihan selektif yaitu pembenihan yang dilakukan secara tradisional. Biasanya diterapkan pada ikan konsumsi seperti nila dan gurame. Kemudian yang kedua yaitu ada manipulasi bentuk kromosom menjadi triploid atau teknik poliploidisasi. Teknik ini biasanya digunakan untuk menjadikan kromosom menjadi triploid. Contohnya pada tiram. Ketika terjadi triploid, tiram akan mengalami steril atau mandul, sehingga tidak dapat memproduksi gonad atau kelamin. Hal tersebut dilakukan untuk menggunakan tiram agar bisa dijual di setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga ada monosex culture atau perkawinan sejenis, yaitu dengan cara memanipulasi DNA sehingga terdenaturasi, kemudian diberi hormon dan tindakan pembenihan. Pemberian hormon akan merubah sifat fenotip kelamin pada ikan. Selanjutnya yaitu hibridasi. Hibridasi merupakan pengawinan dua spesies yang berbeda. Hibridasi bisa digunakan juga untuk menghasilkan anakan satu jenis kelamin. Hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan berkembangnya teknik pembenihan buatan seperti penggunaan kelenjar hipofisa atau hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong pemijahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada peningkatan teknologi. Selanjutnya yaitu peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi reproduksi ikan telah banyak membantu pembudidaya dalam usaha membudidayakan ikan. Selain itu, dengan adanya kemampuan untuk mengatasi kendala alam dan masalah memijah, pembudidaya bisa mengawinkan ikan lebih banyak pada saat-saat nilai jual ikan tinggi dan juga menjamin ketersediaan ikan di pasar. Kemudian yang keenam yaitu perkembangan teknologi transgenik. Pada tahun 1980, penelitian transgenik pada ikan telah dimulai dengan mengintroduksi gen tertentu kepada organisme hidup lainnya serta mengamati fungsinya secara in vitro. Bisa dikatakan, perkembangan teknologi transgenik ini sebagai transfer gen. Misalkan gen dari ikan tertentu kemudian diberikan kepada ikan jenis lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ikan transgenik yaitu yang pertama, isolasi gen yang akan diinjeksikan kepada telur. Kemudian yang kedua, identifikasi gen pada anak ikan yang telah mendapatkan injeksi gen asing tadi. Kemudian yang ketiga, keragaman dari turunan ikan yang diinjeksi gen asing tersebut. Sekarang kita akan membicarakan tentang manfaat dari teknologi bidang peternakan. Nah, seperti yang kita tahu, manfaatnya itu sangat banyak. Dengan menerapkan pengetahuan cabang-cabang biologi seperti anatomi hewan, zoologi,
reproduksi embriologi dan biologi molekuler atau rekayasa genetika. Jadi melalui penerapan ilmu-ilmu tadi, banyak dihasilkan ternak varietas unggul yang diantaranya adalah seperti ayam penghasil banyak telur, terus ayam pedaging, lalu dengan teknik inseminasi buatan juga dapat menghasilkan sapi atau domba yang diharapkan tanpa mengenal musim kawin serta tidak melibatkan sapi atau domba jantan. Itu tadi adalah beberapa materi, sejumlah materi, mini materi yang dapat saya sampaikan tentang bioteknologi di bidang peternakan. Semoga bermanfaat. Jika tidak bermanfaat ya sudah, jika kurang ya bisa membaca jurnal, buku, dan dari sumber-sumber internet yang lain ya, karena kita masih sama-sama belajar. Annyeong. Bioteknologi di bidang perikanan memiliki manfaat yang begitu banyak. Cakupan manfaat yang luas bagi dunia perikanan dan budidaya ikan antara lain yaitu meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan budidaya, meningkatkan nilai gizi pada ikan, kemudian meningkatkan nilai gizi pada pakan ikan, meningkatkan kesehatan ikan, membantu memperbaiki dan melindungi lingkungan, memperluas cakupan jenis ikan, meningkatkan pengelolaan dan konservasi ketersediaan benih di alam, meningkatkan produksi ikan, meningkatkan daya tahan ikan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.